Kalau kamu lulus, rezeki saya. Tapi kalau kamu gagal, rezeki kamu. Apa coba? Dari jpnn.com, AKBP Edia Kurnia jadi tersangka baru kasus suap penerimaan chassis Bintara Polri. Pada tahun 2016, tersangka diduga turut menerima sejumlah uang senilai 2 miliar yang berasal dari 100 orang titipan calon Bintara melalui terbit dana AKBP Saipul Yahya serta uang sebesar 540 juta diduga fee atas diluluskannya 317 orang titipan calon Bintara. 2 miliar dari 100 orang, berarti seorangnya 20 juta kan. 317 orang dapat 540 juta. Mengapa selalu ada suap penyuap? Nah, padahal nih, sebenarnya tes itu tetap sesuai dengan kemampuan calon peserta tes nih. Seperti Nur Fatku Soleh, anak security lulus polisi dengan peringkat pertama. Kemudian ini ada Pak Ikram, sekarang udah jadi bapak-bapak kan, polisi, anak pemulung yang sukses menjadi polisi. Tuh, setahun yang lalu Pak Ikram sekarang berarti. Lulusan terbaik Akpol 2019, anak petani di Semarang, juga seorang hafiz Quran. 2019 nih. Akpol 2019 kan lulusan terbaik. Anak petani. Anak kuli bangunan berhasil lulus jadi anggota polisi. Anak pemulung di Mamuju yang lulus jadi anggota Polri. Kemudian ini, anak petani yang berhasil jadi taruna Akmil usai sempat gagal 10 kali sampai tidur di dalam masjid. Bribda Taufik, dulu ini sangat terkenal kan, tinggalnya di kandang sapi. Nah, nggak mungkin kan mereka ini yang lulus. Nah, ini yang terakhir kemarin, anak tukang ojek jadi kowat. Nah, kan orang-orang yang lulus ini nggak mungkin dia nyediain uang ratusan juta supaya lulus. Seperti, mohon maaf kan, anaknya pemulung, terus Pak Topik yang tinggal di bekas kandang sapi, kemudian ini juga anak tukang ojek. Jadi dalam tes ini sebenarnya tetap diluluskan berdasarkan kemampuan peserta tes. Seperti ini nih, Bang Yusuf Honda kan, yang viral karena makan nasi sama tahu aja. Saya ikut sedih nih dengar ceritanya, ada di YouTube, silahkan dicari. Nah, padahal untuk diluluskannya itu bukan berdasarkan uang yang kita bawa. Sekali lagi, bukan berdasarkan uang yang kita bawa, tetapi tetap berdasarkan hasil tes. Kalau kitanya sehat, kemampuan jasmaninya cukup, secara psikologi lulus juga, memenuhi syarat untuk jadi TNI Polri, pasti lulus. Uang itu ya untuk seperti inilah, untuk para calo-calo saja. Makanya disebutkan, kalau kamu lulus, uangnya rezeki saya. Kalau kamu gagal, uangnya rezeki kamu. Karena ya nggak berpengaruh, sedikit sekali pengaruhnya. Pengaruh nggak ya? Enggak. Tetap tanya nih panitia nih, yang Bapak Letkol ini. Kalau anak ini nih, yang dites ini dia penyakit sakit jantung atau sakit berbahaya lainnya, dikasih uang 100 juta Bapak Letkol ini, mau nggak diluluskan? Pasti nggak mau lah. Nggak mungkin kalau yang nggak memenuhi syarat diluluskan. Nah, ini Surya, bapak-bapak ini dikasih 100 juta sama yang lagi dites nih. Kalau administrasinya dia ijazahnya ijazah palsu, mau diluluskan? Tetap enggak. Ini tes mata, dia ngasih misalnya 100 juta, kalau matanya burung tetap diluluskan? Tetap enggak. Kan gimana nanti mau bisa nembak penjahat, bisa nembak musuh kalau matanya nggak jelas lihatnya kan. Nah, jadi tetap yang diluluskan itu berdasarkan kemampuan. Cuma, nah sekarang ini masyarakat, bapak ibu kita, jadi kalau mau tes tentara, tes polisi itu yang disiapin bukan fisik dan mental serta administrasi, tapi malah disiapin duitnya. Ya salah lah, kan kata Rasulullah juga, yang menyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Jangan sampai bapak ibu sudah keluar ratusan juta biar anaknya dia di tentara, polisi, masuk neraka. Terus dinasnya juga nggak bener, karena merasa
lulusnya bukan karena kemampuan kan, tapi karena lulusnya jogok dia jadi dinasnya males-malesan. Gue udah bayar ini, dinasnya akhirnya desersi. Udah jangan dikira juga jadi tentara itu enak ya. Jadi tentara polisi nggak enak, kadang jauh dari keluarga kan, yang udah berkeluarga jauh dari anak istri, yang masih bujangan jauh dari orang tua. Mungkin kalau anaknya jadi petani setiap hari bisa kumpul sama orang tua, tapi begitu jadi tentara, jadi polisi, susah ketemu sama orang tua itu. Malin kundang dia masih bisa pulang ke kampungnya naik kapal. Kita kadang bukan malin kundang, nggak bisa pulang. Saya dinas di Sumedang, orang tua tinggal di Majalengka, nggak bisa itu setiap minggu pulang. Kalau libur Sabtu Minggu, kadang Sabtu Minggu piket, kadang ada tugas lain. Nah, makanya jangan bisa dibiasakan suap menyuap ya. Kalau kita semua yang tes ini nggak nyediain uang, mereka juga nggak akan masuk penjara kan nih. Kayak Pak AKBP Saiful Yahya, mungkin dia tadinya orang baik, cuma diiming-iming lah sama kita yang mau tes. Pak, ini Pak 200 juta Pak, anak saya lulusin. Akhirnya dia tadinya nggak niat jadi niat. Masuk aja kan, berapa nih hukumannya? 4 tahun. Bukan masalah setahun 2 tahun kalau di penjara itu ya, tapi malunya. Dalam kehidupan ini, mau tes tentara, polisi, dalam mengurus surat-surat atau lainnya, atau berperkara di pengadilan, janganlah suap menyuap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Nah, ini kan dalam Islam dilarang. Udah saya mah Kristen, sama nih baca nih. Dalam Ulangan 16 ayat 19 menyatakan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Allah tidak hanya melarang, tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu anti suap. Tuh, yang Islam, yang Kristen melarang. Agama lain yakin melarang juga. Janganlah kita suap menyuap, sogok menyogok untuk suatu perkara, baik tes tentara, polisi, ataupun yang lainnya. Yakin kalau kemampuan kita memenuhi syarat, fisik kita memenuhi syarat, kesehatan kita memenuhi syarat, yakin lulus.